Perhatikan tadi. Burung murid terbang tinggi. Bersama burung merbah. Loh, ini kan loh. Sudah naik naji itu sudah terbang. Loh, ini kan loh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak jamaah perwiritan pengajian Al-Ikhlas yang Allah berkahi, memang pandai wong rumah nih. Iya, sojuk bisa berkeringat. Semoga Allah Ta'ala memberkahi tuan rumah, lancar joki, sehat badan, kuat iman. Begitu juga dengan kita semua insya Allah. Kita pasanglah niat di dalam perjumpaan kali ini untuk taklim, belajar perkara agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu fadli yauma asyura'ah. Bab keutamaan hari Asyurah. Kalau bahasa Jawa, Asyura itu disebutnya surah. Maka malam satu surah itu malam satu Muharram itu. Nah, jadi orang itu memahamkan bulan Muharram itu bulan surah. Jadi besok kalau menurut perhitungan bisa saja malam Sabtu, malam satu surah itu. Artinya tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Tapi semalam tu raya hari Minggu. Harusnya malam Minggu gola tu. Kan begitu. Cuman begini. Sebagaimana yang kita ceritakan yang lalu, bulan ni bisa dia 30 hari, bisa juga 29 hari. Jadi tengoklah bagaimana apa yang anda dikojokan, karena mungkin boleh jadi ada yang malam Minggu, ada yang malam Sabtu. Jadi salah satu fadilat amalan di akhir tahun daripada bulan Hijriyah ini sebagai syiar kita buat beramal seperti itu. Jadi apa yang anda diceritakan ni, jadi qala al-faqih rahimahullahu taala Haddasana Muhammad ibnul Fadli. Ini daripada Ikrimah radhiyallahu taala anhu, qal, dia berkata, Yauma Asyura huwa al-yaumul ladzi tiba fihi ala Adamah. Pada hari Asyura adalah diterima taubatnya Nabi Allah Adam. Jadi kisah menyebutkan Nabi Adam ni bersalah, lalu Allah Ta'ala ajarkan untuk mengampunkannya. Salah satu bentuk talaki amalan untuk pengampunan Nabi Adam yang jadi doa bagi kita adalah Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalau daripada penuturan guru saya, doa yang paling tua. Doa yang paling tua adalah doa pengakuan zalim diri dan meminta ampun kepada Allah. Rabbana, ya Tuhan kami berdua, Adam dan Hawa. Manusia ni kan terdiri dari dua jenis. Kalau tidak Adam, Hawa.
Mewakili tu. Rabbana zalamna, kami berdua ni telah menzalimi diri kami. Zalamna ampusana wa illam taghfir lana. Jikalau tidak engkau ampunkan kami, wa tarhamna, upo tidak sekedar diampunkan, minta sayang pula lagi. Udah mengaku zalim diri, minta ampunkan dan minta sayang. Lanakunanna minal khasirin. Maka kalau tidak dapat tiga ni, menjadilah orang yang merugi. Ketika ini juga sebutkan, sehebat apapun manusia ni, kita ni bahkan sekop Nabi sekalipun, dia ada pernah melakukan kesilapan dan kesalahan. Al-khata' wan nisyan sifatani lil insan. Lupa salah adalah dua sifat manusia. Tapi bedanya Nabi langsung diampunkan. Langsung dibimbing. Macam contoh, Nabi Allah Adam, dia mendekatkan daripada pokok yang terlarang. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jadi rupanya menurut bahasa wala taqraba itu, kalau kau dekat dilarang, kalau udah dekat pasti terjadi. Karena begitu ganum dan menggodanya buah tadi. Itulah makanya ayat menyuruh jangan dekati. Bukan bahasa jangan makan, tidak, jangan dekati. Kalau dekat udah otomatis jadi. Macam ayat masalah zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Kalau kau dekati pasti jadi. Begitu. Karena bahwasanya bukan dilarang jangan zina, tapi jangan dekati. Jangan dekati. Karena rupa zina tu by proses. Awalnya tanya khabar. Ya, macam-macam tu. Ada runutannya tu. Lama-lama jadi. Tidak langsung diajak kita, enggak ada dah. Yuk katanya, belum tentu, pasti dia nolak. Tapi kalau tai ulu, agak halus-halus jadi. Iya. Pertama mungkin kalau chat itu kirim gini, jempol. Tiba-tiba jadi lope. Tiba-tiba matuk pula yang apa tu, tanya khabar macam minum obat. Pagi tanya, siang tanya, petang tanya, malam tanya. Tanya makan. Riset. Takkan mungkin saya bisa menceritakan kalau saya tidak. Itu kan ibarat uang lagi jatuh cinta. Kasmaran. Banyak kisah. Iya. Makan udah. Wirid udah. Tabu minumnya. Makan mie ayam. Itu saya kata tadi. Pas botol set uang rumah nih. Tadi di luar tuh menggelatuk saya. Dalam keringat. Jadi pembapaknya tadi udah di setnya. Ini Kang kalau apa nih payah nih padas nih. Tak ada kipas angin tuh. Luar biasa. Dah, jadi itu. Jadi ayat katakan wala taqrabuz zina. Begitu juga kalau ada ayat-ayat nyuruh jangan dekati, kenapa? Kemampuan manusia ini lemah untuk menolak sesuatu yang memang hasrat dia. Contoh, kalau kita cerita bab perempuan, memang yang melemahkan laki-laki itu perempuan. Yang mau menaikkan pitam sonduk juga perempuan. Yang memberikan semangat juga perempuan. Itu dah secara manusiawi. Orang wah ya Allah ya Rabb. Laila Majnun itu gara-gara cinta akhirnya dua-dua mati terus. Romeo Juliet gitu juga. Awalnya pura-pura minum racun, akhirnya dua-dua mati terus. Iya ajal tuh iyalah pula. Semua gitu. Tapi pemicu kan ada. Ada kawannya start. Oh tak ada. Yang iya udah ajal. Wa huwal yaumul ladzi uhbita fihi Nuh. Hari Asyura itu adalah hari diturunkan padanya Nuh minas safinah. Wa huwa alladhi ahbata fihi Nuhun minas safinati fasamahu syukran. Nabi Nuh turun daripada
sampan bahtera, lalu dia berpuasa sebagai ungkapan syukur. Jadi siapa puasa bulan Asyura tu, utamanya 10 hari, kalau kita hitung berarti ini Senin sekali lagi, berarti setengah bulan lagi. Ya. Itu mengikut amalan Nabi Nuh, berpuasa karena bersyukur diberikan keselamatan. Jadi salah satu mengikut pekojon para nabi, kalau kita tu selamat daripada apa yang merintangi dan hajat tunai, bisa dibuat amalan. Ini bukti puasa, ibarat bisa selamat dia balik dari tanah suci, dia puasa. Atau nazar yang lain lah. Ada yang bertanya, Ustaz, ada nazar berjual aset. Kalau laku 1 M lebih, maka dia akan memberikan 50 juta. 50 atau 90, begitulah, 50 juta. Tapi ini lakunya Ustaz 900 juta. Apakah nazarnya ditunaikan? Saya jawab tidak. Kenapa begitu? Bahasa nazarnya kalau laku 1 M lebih. Ini lakunya cuma di bawah 1 M. Berarti tak tertunai nazar. Tapi sebetulnya walaupun bahasa awak begitu, artinya sedekah itu diharuskan baik. Persentase aja. Karena manusia ini sebetulnya, orang yang bernazar tu, maaf, orang pelit beramal ibadah. Dia beramal di nazaran dulu. Kalau dia terus beramal tanpa nazar, kenapa po? Karena kan ada hadis macam, kalau kita ni kono yang namanya penyakit, as-sadaqatu tudfi'ul bala. Rajin aja kita bersedekah, tertolak bala. Percaya aja kita itu. Jadi kalau ibaratnya kita pergi satu tempat balik, selamat, bersedekah. Tak usah nazar-nazar, nazar jadi hutang. Makanya orang-orang kampung kita ni ketika dia lupa nazarnya, orang tu entah macam mana dasar dalil wallahu alam, cuman lazim datang sama saya. Membaca amalan doa arwah junjungan. Penangguhan daripada nazar. Tapi saya tak tahu dari mana asal lah. Artinya begini, arwah junjungan tu kan arwah-arwah yang terpilih. Nabi Muhammad, 4 khalifah, ya. Udah itu lagi khulafaur rasyidin, termasuk juga ahlul bait Nabi, Fatimah, Aisyah, Khadijah, termasuk Hasan Hussein, Ali, termasuk juga para imam-imam sufi, ya, Abdul Qadir Jailani, Abu Yazid Al-Bustami, termasuk juga dalam Tariqah Naqsabandi, itu Bahauddin Naqsabandi, termasuk juga imam yang 4 daripada mazhab. Itu kan arwah-arwah yang junjung, punya kemuliaan. Nah itulah makanya di kampung kita ni asal lupa nazar, penangguhannya sebelum ingat, dia buat doa arwah junjungan. Tapi kalau ingat wajib tunai. Karena nazar itu tak bisa dibayar dengan itu. Itu hanya penangguhan sebelum ingat. Udah itu lagi, wa huwal yaumul ladzi akhraqa fihi Fir'aun. Pada hari itu Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun pada hari Asyura. Apa guna cituan itu? Begini, kita ingat ada dalam Quran surah Al-Asr, wal asri, demi masa. Diceritakan tentang padilat waktu supaya umat Islam ni punya ciri khas. Contoh, apa yang kita amalkan pada malam hari ini adalah apa yang diamalkan oleh para sahabat dengan Rasulullah dalam berkumpul mendengarkan perkara agama. Kalau sahabat tu jumpa Rasul, tak tahu tu siang jumpa, cerita perkara agama, malam jumpa. Kalau tak dibuat begini ni payah mendengar. Saya baru sama Pak Salim tempoh hari. Pas arisan mendengar juga dia. Mungkin tempat lain mendengar. Semalam tu baru. Jumpa lagi. Panjang umur Pak Salim, panjang umur saya. Malam kami makan samping-samping, ni samping juga ni. Itu. Itu berarti begitu. Tadi adalah orang datang ke rumah, dia mengatakan, hati aku ni gelisah je Ustaz, dah 1 bulan ni. Anda aja dia memaki. Rasa Allah nak dimaki. Solat aku tak bisa. Apa yang membuat hati ni gelisah? Ini kurang zikir, saya katakan. Kenapa pula bahasa begitu Ustaz? Karena ada ayat, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, hati tenang. Salah satu fadilat mudah zikir tu adalah dalam bentuk amalan mendengar taklim. Udah saya ikut Ustaz malam Jumaat.
Kalau bisa masih banyak gelisah, datang tempat-tempat yang menghidupkan majelis ilmu, majelis zikir. Mana Ustaz pagi malam ni? Dia datang ada Aisyah tadi. Bantas dia datang balik itu hujan. Wah, itu itu. Jadi saya ni ada jantan. Wa falakal bahr, dan Allah membola laut li Bani Israel, li Bani Israilah, untuk Bani Israel, fasamu, maka mereka pun puasa. Ini kan tengok, kalau Allah tolong anjuran puasa, kalau Allah tolong anjuran beribadah, kalau banyak untung buat amal. Kalau HP laku 20 item beramal. Entah apa-apalah. Kalau laku tanah beramal. Kalau laku rumah ada yang diasen beramal, buat yang baik. Karena seakan-akan kita itu lagi bercantol kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dulu pernah kita bahas. Allah Ta'ala itu adalah Al-Ahad. Ahad itu artinya Maha Esa. Tidak ada yang boleh menandingkan dia dalam kebaikan, rahmat, kasih sayang. Karena Allah Ta'ala itu Al-Ahad. Kalau bahasa apanya, Maha Pencemburu. Hanya aku satu-satu. Kalau tengok kita tiba-tiba dikasih joki oleh Allah Ta'ala lancar, lalu kita memberikan kebaikan lagi. Apa kata bahasa kita yang menafsirkan itu? Aku ngasih kau pula ngasih uang. Aku tak nak nandik, aku tak nak kau tani, aku kasih kau lebih banyak. Sampai mana batasan kau? Itulah maksud Al-Ahad itu. Dan Allah Ta'ala itu ada Al-Ghani, Al-Mughni. Makanya yang lalu cerita sama Haji Murni, betul Mughni nama dia. Cuman karena di kampung ni payah mengatakan Mughni, karena huruf Ghin itu murni panggil orang. Mughni itu hamba Allah yang dikayokan. Ya, maksudnya Abdul Mughni atau apalah, mungkin Abdul, kan ada Abdul Ghani, tapi kalau di Tanjung Tiram di Talawi Abdul Rani gitu dia. Ada Abdul Ghani. Bukan karena berdoa suang Tanjung Balai, bukan. Memang Ghin. Goim. Kalau Camat Rani, harusnya Camat Rani. Kalau ditulis G pula Camat Goni. Kalau Goni Guni tak tahu. Payah juga. Eloklah Rani selamat sikit. Boim. Kampung kita ni berubah. Boy. Udah itu lagi fa inistata'ta, maka jika engkau mampu Allah yafutaka bahwa tidak engkau luput saumahu faf'al, akan puasanya maka perbuatlah. Kalau bisa puasa, kalau sehat badan, mudah, bulan Muharram tu puasa. Makanya sudah pernah saya katakan yang lalu, ada namanya Haji Ibrahim muka Gang Setia tu, tukang batu nisan, dia bulan Muharram tu 1 bulan dia puasa. Almarhum. Semoga Allah lapang kuburnya. Jadi menantu yang berkombu. Jadi Pak Iwan tu berkata, apa hajat daripada mentua ni dalam setahun tu, akibat dia beramal bulan Muharram tu, 1 bulan tu dia puasa, Allah cukupkan keperluan dia setahun tu. Begitu. Wallahu a'lam. Mungkin dia banyak belajar mengaji, maka menurut kitab ini ibarat hajat kita setahun besok atau. Jadi padilat puasa di situ. Tapi ingat, dalam kitab ini juga dibahas, orang yang tak mampu puasa dia ngasih buka. Seakan-akan dia, kalau orang ngasih pembukaan, seakan-akan dia puasa juga. Awak tak bisa pula puasa, entah ada penyakit apa, awak kasih buka. Tapi di dalam kitab ni pada malam Asyura, arti orang tu puasa Tasu'a. Malam Asyuranya puasa Tasu'a, hari 9, hari Minggu. Lalu kasih buka, seakan-akan dia mengasihi umat Muhammad makan. Kalau seluruhnya, kenapa pula bisa begitu? Fadilat hari itu. Menurut kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi sekiranya sampai situ aja anjuran kita, karena nak menghadap bulan Muharram ni, supaya kita ni beramal. Jangan lupa, karena di dalam Al-Quran tu, setelah surah Wal Asri itu demi masa, innal insana lafi khusr.
Sesungguhnya seluruh manusia di dalam kerugian. Lupa dia untuk beramal. Tiba-tiba sampai ketentuan berubah alam ni jadi gelap. Cuma di hadapan dia tu malaikat maut. Lupa dia nak beramal lagi. Tak bisa attract. Maka saling ingat mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sebelumnya itu illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita ke jalan yang lurus, mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan memasukkan kita ke surga Allah Ta'ala. Sekiranya kalau ada nak tanya, tanya. Kalau tidak, berdoa kita. Ayo anda janda, berarti berdoa. Belum ngasih pertanyaan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lana zunubana, ya Allah ampunkan bagi kami zunubana, dosa-dosa kami. Wali walidina, dosa dua ibu bapa kami, warhamhum kama rabbauna shighara. Sayangilah dua ibu bapa kami sebagaimana susah payah mereka mengasihi sayangi kami di waktu kecil. Sampaikan doa kami ya Allah untuk keluarga Sahibul Bait yang telah mendahului mereka. Lapangkan kuburan mereka, terima amal ibadah mereka, ampunkan segala dosa mereka. Untuk almarhum Pak Muhammad Kasim Tanjung bin Ibrahim, Ibu D almarhumah Dede Eliana binti Harun Huta Suhud, dan almarhumah Maisarah binti Endang Halimi ya Allah. Begitu juga dengan keluarga kami yang telah mendahului kami ya Allah. Begitu juga untuk jamaah kami ni, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di kampung kami dan di seluruh dunia, baik yang masih hidup ataupun sudah tiada. Berkahkan rezeki kami ni semua ya Allah. Lampangkan rezeki kami, jadikan yang berhutang di antara kami lapang rezekinya bisa bayar hutang ya Allah. Yang sakit ya Allah sembuhkan ya Allah. Yang punya hajat kabulkan ya Allah. Ya Allah, jadikan pasangan kami penyejuk mata hati kami. Jadikan kelak kami masuk dalam surga Jannatul Firdaus-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada kami yang sudah sampai ke tanah suci, mudahkan sampai bertamu lagi ke sana. Baik umrah, baik haji yang belum sampai ya Allah, permudah ke sana ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kepadamu lah kami berhajat, bermohon dan meminta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya rekam aja nih Pak, belum. Oh, belum. Abu acara merhaba, dan merhaba bandiran nama.